Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pasar input. Kelompok terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Vanessa Yona, yang kedua Nadila Zafarina, yang ketiga Brigadir Krishna Pradana, yang keempat Alfian Fauza. Next. Input atau faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Input ini bisa meliputi bahan pokok atau raw material, peralatan, gedung, tenaga kerja, dan semacamnya, yang secara garis besar dikategorikan menjadi input manusia dan input non-manusia. Permintaan input. 1. Asal permintaan input. Permintaan terhadap input adalah permintaan turunan atau derivative demand. Bukan merupakan permintaan asli, yaitu permintaan yang tidak muncul dengan sendirinya. Namun akibat adanya permintaan hasil produksi atau output karena merupakan permintaan turunan, maka sesungguhnya eksistensi input ini tergantung pada permintaan outputnya. Yang kedua, penentuan harga inputnya. Penentuan harga input ini berkait dengan upaya pencapaian tujuan produsen, yaitu memaksimumkan maslahah dengan mengingat komponen maslahah bagi produsen atau keuntungan dan berkah. Maka penentuan harga faktor produksi harus memperhatikan 2 prinsip, yaitu nilai keadilan dan pertimbangan kelangkaan. 3. Pendekatan marginal maslahah dan efisiensi intensity. Salah satu pendekatan yang paling populer dipergunakan untuk faktor pricing ini, yaitu pendekatan produktivitas marginal. Marginal productivity. Produk marginal dari suatu faktor produksi adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan suatu unit faktor produksi tertentu, di mana faktor produksinya lainnya tetap. 4. Hubungan antara harga input dan permintaan input. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika harga dari input naik, ceteris paribus, maka jumlah input produksi yang dipakai akan turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga dari input turun, ceteris paribus, maka jumlah input produksi yang dipakai akan naik. B. Penawaran input. 1. Penawaran Islam tentang input dan kerja. Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai transendendi. Kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Dengan kerja, seorang dapat memperoleh hak milik yang sah, sehingga orang lain tidak dapat mengganggunya. Dengan bekerja, maka bisa diperoleh kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari sebuah ajaran Islam, maqasid al-syariah. 2. Fungsi penawaran input. Seorang muslim harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan maslahah maksimum bagi hidupnya. Oleh karena itu, terdapat 3 alternatif penggunaan waktu bagi seorang agen muslim, yaitu A. Alokasi waktu untuk kerja guna memperoleh upah. B. Alokasi untuk dirinya sendiri. C. Alokasi waktu minimal melaksanakan ibadah wajib. Batas penawaran tenaga kerja. Jika WP semakin meningkat, maka jumlah tambahan pada WP semakin menurun, sesuai dengan hukum penurunan marginal masalah. Maka ketika jumlah jam kerja WP masih rendah, maka mereka akan meningkatkan WP. Dampak dari berlakunya hukum penurunan marginal masalah masih belum begitu terasa. Namun ketika upah terus naik,
dan telah mencapai tingkat yang tinggi dan jumlah jam kerja WP yang ditawarkan sudah mencapai jumlah yang tinggi pula, maka dampak dari berlakunya hukum penurunan marginal masalah sudah mulai mendominasi. 4. Efek berkah terhadap penawaran tenaga kerja. Untuk penawaran tenaga kerja, seorang agen muslim akan memilih di antara bekerja untuk upah atau bekerja sendiri. Keseimbangan pilihan diperoleh ketika rasio antara upah dengan pendapatan bekerja sendiri adalah setara dengan rasio antara tambahan manfaat dan berkah karena kerja dibandingkan dengan tambahan manfaat dan berkah karena bekerja sendiri. Penentuan harga input non-manusia. Pada dasarnya, perbedaan fundamental antara penentuan input tenaga kerja atau manusia dengan input non-manusia adalah terletak pada cakupan nilai-nilai Islam yang relevan dengan input tersebut. Ada dua prinsip dasar dalam penentuan harga, yaitu keadilan dan kelangkaan, harus tetapi diimplementasikan. 1. Input modal. Dalam ekonomi Islam, bunga tidak dipertahankan karena adanya larangan Allah mengenai hal ini. Bunga adalah riba, sedangkan riba adalah haram. Sebagai alternatif penggantinya, ajaran Islam menawarkan konsep bagi untung dan rugi yang dipandang lebih mencerminkan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Dalam sistem bagi hasil tidak terdapat satu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan loss and profit sharing berdasarkan produktivitas nyata dari dana tersebut. Selanjutnya yakni sekilas tentang riba. Esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk ketidakadilan atau kezaliman dan menghilangkan segala eksploitasi dalam transaksi ekonomi bisnis. Islam melarang tegas semua upaya meningkatkan kekayaan dengan cara batil atau dengan cara yang tidak benar, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Dalam riba tidak terdapat pembagian risiko dan keuntungan, sehingga cenderung merugikan suatu pihak tertentu, sehingga menguntungkan pihak tertentu yang lain. Selanjutnya. Bentuk kemitraan usaha. Segala bentuk kerjasama usaha di antara dua orang atau lebih dalam keuangan maupun kewirausahaan secara umum dibahas oleh para ulama dengan istilah umum mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah suatu pihak memberikan kontribusi pemodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga atau pikiran, manajemen. Oleh karena itu, pihak pertama disebut sebagai syahibah al-ma'al, sedangkan pihak yang kedua disebut dengan mudharibah. Yang kedua, yakni musyarakah. Musyarakah dalam masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalan, di mana mereka bersepakat untuk melakukan loss profit sharing. Dalam penentuan nisbah ini terdapat yaitu pendapatan yang mengharuskan berdasarkan nisbah kontribusi modal dan pendapatan yang peroleh berdasarkan nisbah kontribusi atau kesepakatan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.